kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit problem di engine ya. Ini di WC400 WC400-8 ini ada problem engine can running ya, atau dia tidak bisa hidup. Ya, sebelum kita bekerja, alangkah sebaiknya kita berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing agar selalu diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk problemnya sini ya, kita udah telusuri, udah troubleshooting ya. Sini ada problem di fuel system. Nah, ini problemnya info dari tadi malam dari operator. Ini engine mengalami hunting atau istilahnya tuh tidak normal ya, sinjal ya. Jadi itu dia hunting, lalu lama kelamaan dia akan stall ya, atau mati engine-nya. Nah, lalu kita lakukan siang ini kita lakukan troubleshooting untuk fuel system. Untuk kita mengarah ke rail pressure. Di dalam sana ada problem rail pressure very low error ya, atau rail pressure error. Ada error 11 dan error 15 yang muncul. Nah, kita udah telusuri untuk troubleshooting untuk jalur fuel systemnya normal ya. Tadi kita cek di ininya mulai dari fuel rakor, lalu kita ke fuel filter ini, batas separator ya, baru ke high pressure fuel filter ini. Tidak ada problem di situ, jadi tidak ada kekosongan di dalam sistem ya. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan di jalur fuel system dulu. Nah, kita cek kalau tidak ada terjadi kekosongan, maka kita coba buka di pressure limiter ya. Ini ada baut yang di dalam ini, kelihatan ya, ini maksud saya. Nah, ini kita buka untuk bolt yang ada yang kuncian 14 ya. Ini ada piping. Nah, di sini. Nah, sini namanya pressure limiter. Apabila terjadi berlebihan flow yang keluar dari sini ya, atau dia keluar fuel atau ya aliran fuel dari sini yang besar, maka bisa kemungkinan problemnya ada di pressure limiter ya. Ini berarti kita ngomongnya ke mechanical ya. Jadi dia high pressure dari tabung common rail ini tidak pernah tercapai sesuai yang diinginkan oleh sistem. Jadi dia selalu return ya. Jadi mengalami selalu return dia kembali ke tangki karena ada kerusakan pada pressure limiter yang di sini ya. Nah, ternyata sudah kita cek tadi, kita buka juga, tidak ada fuel yang berlebihan yang mengalir keluar melalui pressure limiter. Jadi kita coba lagi untuk ke problem elektrikalnya ya. Kita telusuri mulai dari depan, ada dari belakang sana ya, di flywheel ada NE sensor ya. Dan di sini di fuel supply pump ada, kita cek juga tadi untuk outputnya aman juga di sini. Biasanya kalau ada output dari kedua piping, outputnya dari ini ya, dari fuel supply pump, maka dia problemnya bisa dari fuel supply pump ataupun dari sensor PCP sensor ya, apa solenoid PCP-nya ya di situ ya, yang bertugas untuk memutus aliran yang akan menuju ke common rail. Dia di-cut oleh PCP valve ya, atau solenoid PCP solenoid valve-nya. Seperti itu. Nah, di situ juga tidak terjadi problem, atau aliran tetap sempurna di situ, tetap normal ya untuk outputnya, untuk flow-nya ya, yang mengarah ke high pressure atau common rail ini. Jadi kenapa problemnya kok engine-nya tetap tidak bisa running? Saat kita cranking tetap tidak bisa running, padahal sistem sudah padat, atau problem di mekanikalnya untuk main gallery fuel sistemnya ini tidak ada terjadi kekosongan di filter maupun di sistem. Jadi kita telusuri lagi, kita ke sensor-sensor yang lain ya. Ini mengarahnya ke elektrik
elektrikalnya ya, electrical sistemnya. Jadi kita cek untuk tadi untuk PCP sudah kita pastikan tidak, karena dia alirannya normal ya dari fuel supply pump. Ya kita sudah cek juga untuk uji sensornya yang ada di fuel supply pumpnya juga yang di bawah, dia tidak mengalami kerusakan. Yang kita ukur dengan resisten, kita ukur resistensinya menggunakan tool avometer ya, di skala ohm. Nah di sini di NE sensornya juga tidak ada problem. Jadi mereka ketiga sensor, beberapa sensor tadi itu saling berhubungannya. Jadi salah satu aja yang problem, maka akan terjadi problem di engine, atau ya di engine-nya mengalami hunting ataupun stall ya, atau tidak bisa hidup ya. Bukan stall ya, ini intinya tidak bisa running. Jadi bahasanya ya bermula dari hunting sih, dan dari hunting baru mati, dia tidak bisa running lagi, begitu aja lah. Untuk bahasanya kurang ini juga kita. Oke. Jadi sudah kita telusuri, ternyata problemnya ada di sini, di rail pressure sensor yang ada di common rail. Nah, tadi udah kita ini kita cek juga untuk inputan dari current 3 kabel ini ya. Nah, seperti sini ada ground, ada standby, dan ada sinyal ya. Ini semuanya dari controller. Dan ketiganya juga ada. Jadi kita ukur lagi untuk hambatan dari ini ya, dari sensor yang ini, namanya rail pressure sensornya ya. Ya ini mengalami open load. Setelah kita ukur dengan tool avometer ya, dia tidak ada hambatan atau resisten. Jadi dia putus. Nah, ini sangat ini sekali ya, sangat penting sekali untuk cara kerja dari fuel system tersebut, karena ini mengirim sinyal ke controller di saat rail sudah tercapai, atau tekanan rail sudah tercapai sesuai yang diperintahkan dari controller ya, maka dia akan mengirim kembali sinyalnya. Jadi ini bertugas membaca rail pressure yang ada di dalam common rail. Jadi kalau ini tidak bisa membaca, maka sistem dari elektrik pun akan terganggu. Nah, ini kita sudah temukan. Jadi ini mau kita replace ya, atau kita ganti untuk partnya ya, untuk rail pressure sensornya ini. Nah, ini ya, seperti ini. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk pagi ini. Jadi kita sharing sedikit ya, berbagi pengalaman ya, untuk problem-problem di excavator ya. Ini di PC400-8 ada problem fuel system atau engine can't running ya, atau tidak bisa hidup. Maka kita harus telusuri dari mekanikalnya dulu, baru kita kalau udah memastikan mekanikalnya tidak ada masalah, sirkulasinya aman, dan pressure kita cek pressure juga aman semua. Untuk supply pump, untuk semua aliran yang kita bisa juga cek di checkpotnya ini ada ya, untuk mengukur pressure dari fuel filter ini ya, aliran fuel ini ya, kita bisa ngecek dengan ini ya, dengan tool pressure kit di sini. Nah tadi semua sudah aman, kita pastikan problemnya ada di ini tadi ya, di sensor pressure switch, rail pressure sensor ini ya. Udah. Nanti kita akan lakukan pergantian untuk partnya. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk pagi ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya, terima kasih, dan selalu dukung channel ini, semoga selalu memberikan edukasi yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat pagi.